Selamat datang balik ke channel Irfan Halim. Kali ini kita akan bahas mengenai worldview. Apa itu worldview? Nah, kita gunakan Wikipedia sebagai sumber awal ya, karena dia ensiklopedia yang gratis, bebas gitu ya. Dan ini kita bisa menelusuri referensi yang digunakan di bagian bawah ini. Worldview atau worldview atau Weltanschauung. Ini pengucapannya gimana? Weltanschauung. Ini adalah bahasa Jerman itu ya. Is said to be fundamental cognitive orientation of individual or society, encompassing the whole of the individual or society's knowledge, culture, and point of view. Ini menggunakan sumber dari Franken ya. What is worldview? Jadi di sini pandangan hidup itu didefinisikan sebagai orientasi kognitif yang fundamental, yang mendasar gitu ya, dari seorang individu ataupun masyarakat yang meliputi keseluruhan pengetahuan, kebudayaan maupun sudut pandang individu dan masyarakat atau masyarakat tersebut gitu ya. Jadi pandangan hidup itu meliputi konsep apa yang mendasar soal realitas itu ya, apa itu ada, apa itu wujud gitu kalau dalam Islam, apa itu yang dimaksud dengan keberadaan, kemudian hierarki wujud gitu ya, semuanya ini dibahas dalam worldview gitu. Ketika keseluruhan sistem pengetahuan yang dimiliki seorang individu atau masyarakat itu dianalisis secara menyeluruh, nah itu worldview. Juga meliputi pengetahuan soal kebenaran, soal etika, kemudian soal bagaimana mengetahui pengetahuan itu yang benar, kemudian juga berhubungan dengan kebudayaan, bagaimana culture dari seorang itu atau masyarakat tersebut gitu, bagaimana dia bersikap, berperilaku sehari-hari, kemudian cara pandang dia mengenai sudut pandang realitas gitu, baik itu soal menyangkut keberadaan dunia, Tuhan, etika, dan lain sebagainya. Jadi pandangan hidup ini meliputi segala sesuatu konsep yang utuh yang dimiliki seorang manusia maupun masyarakat gitu. Jadi ketika kita membahas ini, kita bisa menggunakannya untuk merefleksikan sendiri gitu, bagaimana worldview yang kita miliki gitu. Nah, ini nanti juga sifatnya dinamis gitu ya, karena kita kan pengetahuan itu selalu kita bertambah tiap hari gitu, tiap waktu itu pengetahuan bertambah, kita bisa berganti cara pandang kita mengenai realitas. Nah, itu tergantung dengan baik itu berkembang ya, maupun kita berganti dengan cara pandang realitas yang lain gitu, kemudian itu menjadi fondasi yang menggantikan fondasi worldview sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi keseluruhan total sistem gitu ya, kognitif, yang itu meliputi pengetahuan, kebudayaan maupun cara pandang individu maupun masyarakat terhadap realitas. Sangat-sangat luas sekali kata ini ya, cakupannya. However, when the parties view the same real world phenomena, their world view may differ, one including element that the others does not. Jadi dua kelompok itu yang melihat fenomena dunia nyata itu, mungkin saja cara pandang mereka mengenai hal itu berbeda. Jadi termasuk ada juga elemen yang dimiliki oleh worldview orang, misalnya subjek A itu ya berbeda dengan subjek B misalnya. Misalnya cara pandang mereka bahkan yang sama-sama misalnya worldview-nya sama gitu, Islam gitu. Cara pandang realitasnya Islam gitu, tapi nanti konstruksi pengetahuannya mereka mengenai cara pandang terhadap politik misalnya itu berbeda gitu, meskipun worldview-nya sama-sama Islam gitu. Jadi bahkan yang mungkin secara umumnya sama itu, cara worldview-nya bisa dimasukkan dalam konteks worldview Islam gitu, tapi bisa berbeda dalam elemen-elemen yang nanti itu dipercaya oleh orang tersebut gitu, atau masyarakat tertentu. Jadi misalnya worldview seorang sufi, worldview seorang yang itu condong ke fikih itu pikirannya, atau yang cenderung filosofis dan lain sebagainya. Jadi bahkan ketika seorang itu sudah
mempelajari semuanya dan kemudian meletakkan konstruksi pengetahuan itu sebagai suatu yang hierarkis gitu. Misalnya dia worldview-nya Islam dan dia melihat bahwa ada tafsiran-tafsiran tentang Islam itu yang masih dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah misalnya, dan yang selainnya itu tidak termasuk dalam itu gitu. Nah itu juga nanti berbeda dengan orang yang mungkin sangat eksklusif gitu ya, cara pandangnya hanya kelompoknya saja yang benar di worldview-nya seperti itu. Jadi dua orang yang melihat realitas yang sama itu bisa memiliki cara pandang hidup yang berbeda gitu ya, cara pandang dunia yang berbeda dengan orang di sampingnya gitu. A worldview can include natural philosophy, fundamental, existential, and normative postulate, or themes, values, emotion, and ethics ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, cara pandang dunia ini atau worldview ini itu meliputi filsafat alam gitu ya, bagaimana konstruksi kognitifnya itu ya, relasi antar objek-objek di alam gitu ya, apakah sebab akibat itu memang hanya disebabkan oleh penyebab alam gitu ya, natural gitu, atau ada hal yang metafisis yang itu mendasari realitas gitu dan sebagainya. Dan juga soal fundamental tentang eksistensi keberadaan di dunia ini gitu, misalnya hal yang fundamental yang mendasari pengetahuan, kemudian mendasari wujud, mendasari keberadaan kita di dunia gitu. Eksistensial itu ya, keberadaan kita saat ini di dalam tempo atau sejarah masa kini gitu ya. Kita eksis di dunia ini, kemudian nanti akan mati dan lain sebagainya. Apakah ada kehidupan setelah matian? Itu termasuk dalam kerangka worldview gitu. Ketika ada orang yang mungkin memiliki worldview ateis gitu ya, worldview ateis bahwa hanya, atau worldview sekular gitu, bahwa hanya ada satu alam ini saja gitu, tidak ada kehidupan setelah mati gitu. Kemudian juga postulat yang sifatnya normatif, kemudian tema, nilai-nilai, emosi gitu ya. Bagaimana dia melihat emosi dirinya sendiri, kemudian mengelompokkan dalam kepribadian apa, kecondongannya dan lain sebagainya, itu juga masuk dalam worldview gitu ya. Cara pandang dia terhadap realitas itu. Apakah dia secara sosial itu introvert, extrovert gitu ya, menginterpretasikan dirinya sendiri gitu dalam relasi sosial dan lain sebagainya. Kemudian juga hubungannya dengan etika, soal bagaimana baik buruk gitu ya. Kalau pengetahuan itu kan benar dan salah dan lain sebagainya. Nah ini etimologinya, the term worldview is calque itu apa? Jadi frasa yang dipinjam dari bahasa lain gitu ya, by literal word for word or root for root translation. Jadi kalau itu ini ya, terjemahan literal kata per kata dari suatu bahasa yang lain gitu ya. Jadi Weltanschauung gitu, ini bahasanya gimana? Weltanschauung. Composite word and Anschauung, perception of or view. Jadi ada dua kata ini ya dalam bahasa Jerman. Welt artinya dunia, Anschauung artinya persepsi atau pandangan gitu ya. Persepsi tentang dunia atau pandangan tentang dunia. Jadi ini sangat menyeluruh gitu ya. Jadi kita bisa merefleksikan sendiri sebenarnya worldview kita itu seperti apa gitu ya. Misalnya worldview Islam itu, Islam yang mana gitu ya, yang kita yakini sebagai kebenaran yang fundamental itu untuk melihat realitas gitu misalnya. The German word is also used in English. It is concept fundamental to German philosophy. Jadi ini konsep yang mendasar dalam filsafat Jerman, khususnya dalam epistemologi yang merefer pada persepsi dunia yang luas itu ya. Word perception. Jadi persepsi dunia yang luas tadi menyangkut pengetahuan, menyangkut wujud, menyangkut etika, menyangkut kebudayaan dan lain sebagainya. Jadi sangat luas, dan itu ketika kita memiliki worldview, pemahaman worldview utuh, kita akan bisa mengklasifikasikan elemen-elemen yang ada di dalamnya, kemudian yang kita yakini, mana yang kita anggap sebagai bagian dari worldview kita. Additionally, is referred to framework of ideas and beliefs forming a global description through which individual, group, or culture watches and interpret the world, interact with it as social reality. Jadi
itu merefer pada kerangka kerja ide dan kepercayaan yang itu membentuk deskripsi global di mana individu, kelompok, atau kebudayaan melihat dan menginterpretasikan dunia dan berinteraksi dengan realitas sosial gitu. Jadi worldview itu membantu kita untuk yang pertama adalah framework kognitif gitu ya, kerangka kerja kognitif itu yang kita ada hierarki di sana, hierarki antar konsep, misalnya konsep yang paling mendasar misalnya wujud Tuhan gitu ya, sebagai fondasi keberadaan keseluruhan yang ada di dunia ini. Kemudian di situ ditemukan konsep tentang tauhid, kemudian apa yang dilakukan itu berlandaskan oleh konsep tauhid tersebut dan lain sebagainya. Jadi bagaimana konstruksi kognitif atau kerangka kerja kognitif tadi itu membantu kita untuk melihat dunia itu dari kacamata tersebut gitu. Membentuk deskripsi yang global ya tentang dunia gitu. Jadi di mana itu membantu individu suatu kelompok gitu ya, misalnya sama-sama ahlu sunnah wal jamaah atau kebudayaan gitu untuk misalnya Jawa, orang Jawa itu melihat dan menerjemahkan dunia, kemudian nanti bagaimana dia memilih untuk berinteraksi secara sosial dengan orang lain gitu. Jadi worldview ini sangat membantu kita ketika kita sudah memiliki worldview, pemahaman worldview yang utuh, kita akan lebih mudah untuk bertindak, berpikir, dan bersikap gitu ya dalam setiap problem yang baru yang dinamis. Ini di sini juga dijelaskan mengenai Weltanschauung and Cognitive Philosophy ya. Dalam filsafat kognitif dan sains kognitif, konsep Jerman Weltanschauung this expression is used to refer to the worldview or world perception of people, family, or person. Tadi sudah disebut the Weltanschauung of people origins from the unit world experience of people which they experience over several millennia. Jadi cara pandang dunia orang itu memiliki akar yang unik, yang itu pengalaman dunia yang unik yang dialami oleh orang yang itu sudah dialami beberapa milenium gitu ya. Jadi akumulasi dalam suatu worldview yang dimiliki seseorang itu tentu saja memiliki faktor sejarah yang itu membentuk kerangka berpikirnya saat ini gitu. Jadi worldview itu tidak muncul dari ruang hampa gitu ya. Kita tentu saja mempelajari worldview itu dari orang-orang yang kita percaya sebagai sumber pengetahuan tertentu gitu ya, yang kita anggap otoritatif terhadap misalnya dalam konsep keislaman misalnya seperti itu. Kita memiliki guru-guru yang itu kemudian mengkonstruksi pemahaman kita soal realitas gitu. Kemudian kita seperti koki gitu ya, kita bisa mengatur sendiri racikannya seperti apa untuk membantu kita melihat realitas dunia dari kacamata worldview kita sendiri. The language of people reflect the Weltanschauung of that people in form of syntactic structure and unstructured connotation and denotation. Bahasa dari seseorang itu merefleksikan cara pandang dunia yang dalam bentuk struktur sintaktik, struktur bahasa gitu ya, dan untranslatable connotation and denotation. The term Weltanschauung is often wrongly attributed to Wilhelm von Humboldt, the founder of German ethnolinguistics ya. Seringkali keliru diatribusikan pada Wilhelm von Humboldt, seorang founder dari ethnolinguistik Jerman gitu. However, Humboldt's key concept was Weltanschauung was used by Humboldt to refer to the overarching conceptual and social apprehension of reality set by linguistic community nation. On the other hand, Weltanschauung first used by Immanuel Kant and later popularized by Hegel, was always used in German and later in English to refer more philosophies, ideologies, and cultural or religious perspective than to linguistic communities and their mode of brand reality. Jadi seringkali keliru diatribusikan pada konsep ini pada Wilhelm von Humboldt, padahal dalam kenyataannya digunakan pertama kali oleh Immanuel Kant, kemudian dipopulariskan oleh Hegel ya, dua orang filsuf ini yang sangat terkenal. Kemudian untuk merefer pada
perspektif filsafat, ideologi, kebudayaan, dan maupun agama daripada komunitas linguistik yang tadi ya, yang Weltanschauung yang dimiliki oleh konsep yang diputuskan oleh Wilhelm von Humboldt tadi. Pada tahun 1911, the German philosopher Wilhelm Dilthey mempublikasikan esai berjudul jenis-jenis Weltanschauung dan perkembangannya dalam metafisika gitu. That became very influential, dan itu berpengaruh dalam kajian filsafat tentu saja. Dilthey characterized worldview as providing a perspective on life that encompasses the cognitive, evaluative, and volitional aspect of human experience. Jadi worldview itu perspektif soal hidup itu ya, filsafat soal hidup yang itu mencakup mengenai kognitif, evaluatif, dan volitional. Volitional itu apa ya? Volitional. Kehendak diri, tindakan yang dikehendaki oleh dirinya sendiri gitu ya. Jadi itu mencakup tentu saja kognitif itu ya, struktur kognitif seseorang mengenai konsep-konsep itu dan relasi antar konsep-konsep tersebut, kemudian bagaimana dia mengevaluasi tindakannya maupun mengevaluasi pengetahuannya gitu, yang benar yang salah, kemudian yang baik dan buruk dan lain sebagainya, kemudian juga aspek dari kehendak dalam berbuat gitu ya. Itu jadi worldview itu menggerakkan semua hal itu gitu, semua elemen ini dalam pengalaman dia sebagai manusia. Although worldview have always been expressed in literature and religion, philosophers have attempted to give them conceptual definition in their metaphysical system ya. Dan juga dalam sistem metafisika mereka. On that basis, Dilthey found it possible to distinguish three general recurring types of worldview. Jadi ada 3 jenis worldview secara umum. The first is he called naturalism because he is related to the perceptual expression dependence of what allows position to know how to understand to reality ya. Jadi yang pertama itu naturalisme gitu ya. Naturalisme can be found in Democritus, Hobbes, Hume, and many other modern philosophers. Yaitu jadi relasinya sifatnya natural gitu ya, yang sifatnya konsep-konsep itu adalah relasi antar konsep-konsep yang itu bisa dilacak dalam wujud yang natural gitu. Kemudian yang kedua adalah the second type of worldview is called the idealism of freedom, as represented by Plato, Descartes, Kant, and Bergson among others. Its duality gives primacy to the freedom of the will ya. Jadi ada secara natural itu ada dualistik ya, ada pandangan yang memisahkan antara yang ideal maupun yang natural itu. Give primacy to the freedom of the will, dan memberikan hal yang primer yang mendasar itu mengenai kehendak bebas gitu, jadi free will gitu. The organizational order of our world is structured by our mind and the will to know gitu. Jadi struktur realitas itu didasari dengan struktur pengetahuan yang dimiliki seorang subjek individu yang mencoba untuk menangkap realitas itu ya. The third type is called objective idealism. It in Heraclitus, Parmenides, Spinoza, Leibniz, and Hegel. In objective idealism, the ideal does not hover above what is actual but interested in it ya. Jadi nanti ada, kalau kita mendalami filsafat, ada perbedaan yang mendasar ya, bagaimana kelompok naturalisme, kemudian kelompok idealisme maupun yang objektif idealisme. This type of worldview is ultimately monistic and seeks to discern the inner coherence and harmony among all things. Jadi jenis yang ketiga ini sifatnya monistik dan mencoba untuk mencari koherensi terdalam ya, dan harmoni dalam segala sesuatu gitu. Jadi wujud segala, totalitas segala sesuatu. Dilthey thought it is impossible to come up with a universally valid metaphysical or systematic formulation of any of this worldview, but regarded them as useful schema for his own moral reflective kind of philosophy. Jadi
Jadi 3 kelompok ini kita bisa menggunakannya untuk melihat kecenderungan kita masing-masing itu seperti apa itu ya. Apakah hampir mirip dengan kelompok naturalism atau kelompok free will tadi maupun yang objektif idealism tadi. Antropologically, secara antropologi, worldview can be expressed as the fundamental cognitive, affective, and evaluative presupposition a group of people make about the nature of things which they use to order their life. Jadi secara sudut pandang ilmu antropologi gitu ya, worldview itu dapat diekspresikan sebagai presuposisi kognitif yang fundamental, kemudian juga afektif ya tentang sikap, maupun evaluatif ya, sifatnya mengevaluasi yang digunakan oleh sekelompok orang untuk melihat hakikat dari segala sesuatu. Kemudian mereka mengatur hierarki konsep itu dalam diri mereka sendiri, dalam kelompok itu tersebut itu. Jadi misalnya kalau dalam worldview Islam itu kan wujud yang mendasar itu, keberadaan mendasar itu Allah gitu ya. Nanti interpretasinya apa? Apakah Allah itu menciptakan itu ya, atau emanasi ya, pancaran gitu ya. Nah itu kan masing-masing worldview itu ada tafsirannya yang berbeda-beda yang itu dalam sejarah ya. Sejarah pemikiran Islam itu nanti memiliki kelompok-kelompok tersendiri yang mempercayai tafsiran yang mana gitu. If it were possible to draw a map of the world on the basis of Weltanschauung, it will probably be seen to cross political borders. Weltanschauung is the product of political borders and common experience of people from geographical religion, environmental climatic condition, the economic resource available, social cultural system, and the language family. The work of the population genetics is to show the linguistic co-evolution of people gitu. Jadi cara pandang dunia itu merupakan produk dari batasan politik dan pengalaman yang dirasakan bersama oleh seorang dalam wilayah geografis ya, kemudian kondisi lingkungan yang klimatik, kemudian keberadaan sumber daya ekonomi yang ada di dalam wilayah tersebut, kemudian sistem sosial cultural yang itu membentuk manusia tersebut, dan juga keluarga bahasa yang dimiliki oleh orang tersebut itu ya. According to James W. Underhill, what we can periodically be used. According to James W. Underhill, what we can periodically be used very differently by certain linguists and sociologists. It is for this reason that Underhill and those who influenced him attempt to wed metaphor in, for example, the sociology of religion with discourse analysis. Underhill also proposed 5 categories for the study of a view: what perceiving, what conceiving, cultural mindset, personal worth, and perspective. Kemudian di sini juga ada comparison of worldview ya, perbandingan cara pandang dunia. One can think of worldview as comprising of number of basic beliefs which are philosophically equivalent to the axiom of the worldview considered as logical or consistent theory gitu. Jadi orang dapat berpikir mengenai worldview sebagai sekelompok angka yang berhubungan dengan kepercayaan mendasar gitu ya, yang itu secara filosofis equivalent to the axioma dari worldview yang considered as logical and consistent theory. Jadi teori yang logis dan konsisten ya. Jadi worldview seorang itu kan dianggap konsisten dan logis gitu ya dalam struktur mereka sendiri gitu. Misalnya struktur worldview Islam yang saya yakini misalnya sebagai fondasi wujud Allah gitu ya. Dan kemudian relasi alamiah yang terjadi yang kita bisa teliti itu sebenarnya tetap sebab akibat nanti itu sebenarnya adalah ciptaan satu, kemudian ciptaan yang lain yang berurutan dan lain sebagainya. Tapi kita tetap bisa belajar secara saintifik karena memang Tuhan mengizinkan itu sebagai suatu hal yang natural, yang adat itu, yang sifatnya kebiasaan gitu ya. Jadi alam itu tetap memiliki kebiasaannya. Nanti di situ kalau memiliki worldview Islam tadi ya
ada konsep mujizat yang diyakini, kemudian karomah dan lain sebagainya, itu menjadi suatu hal yang teori yang logis dan konsisten menurut worldview Islam itu sendiri gitu. Nanti kalau naturalisme tentu saja menolak ini gitu ya. Yang bagi mereka yang memiliki worldview naturalisme itu tadi ya, yang benar itu ya yang natural, itu relasinya natural dan tidak ada sebab metafisik yang mendasari itu. This basic belief cannot by definition be proven in the logical sense within the worldview, precisely because they are axiom. Jadi ya aksioma menurut worldview-nya mereka sendiri, yang dipercaya kita sendiri, and that typically argued from rather and argued for. However, their coherence can be explored philosophically and logically. In two different worldview have sufficient common belief, it might be possible to have constructive dialogue between them. Jadi kalau di antara dua worldview atau cara pandang dunia itu memiliki kepercayaan yang common, kesamaan itu ya, irisannya gitu, itu memiliki kemungkinan dialog yang konstruktif antara orang yang memiliki kepercayaan yang sama, misalnya antara Kristen dan Islam yang memiliki kepercayaan soal afterlife gitu ya, kehidupan setelah mati gitu. Ada konstruksi dialogis yang bisa tercipta dari hal itu gitu. Dari kepercayaan yang sama tentang akhirat misalnya. Nah, kemudian di sini on other hand, if different worldview are had to be basically incommensurate and irreconcilable, then the situations on where cultural relativism and what would differ include the standard Christian from philosophical realist gitu ya. Nah, jadi kalau worldview-nya sudah beda dan tidak dapat direkonsiliasi, itu nanti bisa juga relativisme kultural gitu ya. Additionally, religious believers may not wish to see their beliefs relativized into something that is only true for them gitu ya. Jadi tentu saja kita orang beragama nggak mau ya kita dianggap hanya kebenaran kita itu hanya cocok untuk kita sendiri gitu ya. Itu tidak merefleksikan realitas secara kenyataannya seperti itu ya. Tentu saja kita berargumen itu merupakan realitas sesungguhnya yang kita yakini. Subjective logic is belief reasoning formalism where beliefs explicit are subjectively held by individual, but whereas consensus between different worldview can be achieved. A third alternative is the worldview approach as only methodological relativism, as a suspension of judgment about the truth as far as belief system, but not a declaration that there is no global truth. For instance, the religious philosopher Nietzsche begins with his worldview cross-cultural exploration of human beliefs, with exploring religious and analyzing worldview, and argues for the neutral, dispassionate study of different religious and secular systems, a process I call worldview analysis. The comparison of religious, philosophical, or scientific worldview is a delicate endeavor, because such worldview start from different presupposition and cognitive values ya. Berasal dari presupposisi pernyataan yang berbeda-beda ya, maupun nilai kognitif yang berbeda pula. Clement Fidel has proposed meta-philosophical criteria for the comparison of a view, classifying them in three broad categories. Jadi, Clement Fidel ini memproposisikan kriteria meta-philosophical untuk membandingkan cara pandang dunia atau worldview tadi ya, dan mengklasifikasikannya pada tiga kategori yang luas. Yang pertama adalah objektif, konsistensi, compressing scientific validity and scope. Yang kedua subjektif, konsistensi, compressing personal utility and emotional satisfaction. And yang ketiga intersubjective konsistensi, compressing collective utility and narrative coherence. Characteristic, while Leo Apostle and his followers clearly hold that individuals can construct worldview, other writers regard worldview as operating at community level or in unconscious way. For instance, if one worldview is fixed by one's language, as according to strong version of Sapir-Whorf's hypothesis, one would have to learn or invent a new language in order to construct a new worldview. According to Apostle, a worldview is ontology or descriptive model of the world. It should compress these 6 elementnya. Jadi karena worldview itu merupakan ontologi atau model deskripsi mengenai dunia, harus setidaknya ada 6 elemen yang mendasari. Yang pertama, an explanation of the world ya, penjelasan mengenai dunia ya. Kalau di dalam Islam ya, worldview-nya adalah
alam dunia ini adalah dari sekian alam yang ada di realitas gitu ya. Jadi keberadaan yang wujud, kemudian dunia itu, penjelasan tentang dunia ini juga dimiliki oleh worldview Islam tentu saja. Ada akhirat, ada dunia dalam rahim dan lain sebagainya, dunia ruh gitu. Yang kedua, futurologi, answering the question where are we heading ya, mengenai masa depan gitu ya, kemana kita menuju. Nah, kalau naturalisme atau sekular ya itu saja ya nanti itu dijelaskan oleh penjelasan fisika misalnya. Kalau dalam worldview Islam ya itu saja akhirat, kemudian nanti ada surga dan neraka. Yang ketiga, nilai, answer to ethical question, what should we do ya, apa yang harus kita lakukan di dunia ini, beramal sebanyak-banyaknya agar selamat itu ya, keselamatan abadi di akhirat gitu. Yang keempat, praxeology or methodology or theory of action, how should we attain our goals ya, bagaimana kita mencapai tujuan kita ya, untuk agar husnul khotimah gitu ya, tujuan akhirnya itu ya tentu saja memperbanyak amalan, kemudian juga nanti mengevaluasi diri kita terus-menerus gitu agar selamat gitu ya. Meskipun itu nanti yang keselamatan itu hak prerogatif Tuhan Allah gitu. Yang kelima, epistemology or theory of knowledge, what is true and false ya, apa yang benar apa yang salah gitu ya. Secara epistemologi ya, pengetahuan menurut Islam itu ada hak dan yang batil gitu. Itu seperti apa, baik dalam kerangka filsafat Islam yang kemudian kebenaran fikih, kemudian kebenaran pengalaman tasawuf gitu, pengalaman religius spiritual yang dialami oleh para sufi gitu ya. Yang keenam, etiologi, a constructed worldview should contain account on building blocks, its origin and construction ya. Jadi bagaimana building block itu dalam sejarah Islam, pemikiran Islam itu terbentuk gitu ya. Bagaimana awal mulanya dan bagaimana konstruksinya hingga menjadi satu worldview yang utuh sampai saat ini ya, yang Islam nanti kan versinya banyak. Terror management theory, a worldview according to terror management theory serves as buffer against death anxiety ya. Jadi alat melawan kecemasan menghadapi kematian gitu ya. Jadi kalau nggak punya worldview, kita hidupnya terombang-ambing gitu ya, karena nggak ada pegangan pastinya gitu, yang utuh, yang koheren di dalam sistem kognitif kita gitu. Nah, menurut terror management theory ini itu sebagai alat untuk melawan kecemasan menghadapi kematian gitu. It is theorized that living up the ideals of one's worldview provides a sense of self-esteem, which provides a sense of transcending the limits of human life. Literally, as religious belief in immortality, symbolically is a work of children to live out of the dead or in condition one's culture gitu ya. Jadi kepercayaan kita dalam keabadian itu sebagai alat untuk melawan kecemasan menghadapi kematian. Evidence worth of terror management theory includes a series experiment by Jeff Schimmel and colleagues, which a group of Canadians found the score highly on measure of patriotism, whereas to read an essay attacking the dominant Canadian worldview. Using test of the talk ability involving ambitious word comprehension test, COF, called either be completed either coffee or coffin or cover, participants would the essay attacking their worldview were found they have significantly higher level of DTA than the control of group who read the similar essay attacking Australian cultural values. Mood was also measured following the one-way thread, a test whether the increase in that talk following worldview that ini nggak terlalu ini ya penting untuk kita bahas ini, tapi yang utama tadi menurut terror management theory itu worldview itu sebagai alat untuk menghadapi kecemasan kematian itu. Religion, Nishida Kitaro wrote a solution on the religious worldview exploring the philosophical significance of Eastern religion. According to neo-Calvinist David Nagle worldview, the history of concept of Christianity as worldview has been one of the most significant development in the recent history of church. The Christian thinker James Weiser defines worldview as commitment, a fundamental orientation of the heart that can be expressed as a story or in a set of presuppositions, assumptions which may be true, partially true, or entirely false, which we hold
consciously or subconsciously about the basic construction of reality, and that provides the foundation on which we live and move and have our being gitu ya. Jadi definisi menurut pemikir Kristen ini ya, J.W. Fisher, worldview itu atau cara pandang dunia itu sebagai komitmen gitu ya, orientasi hati yang fundamental gitu ya, orientasi jiwa gitulah, yang dapat diekspresikan sebagai kisah atau seperangkat pernyataan, asumsi yang mungkin benar, mungkin sebagian benar atau keseluruhannya keliru, yang kita miliki, yang kita pegang secara sadar maupun tidak sadar, konsisten maupun tidak konsisten, about the basic construction tentang konstruksi realitas yang mendasar gitu, yang menyediakan fondasi atau dasar kita untuk hidup gitu ya, dan sebagai manusia untuk menjalani hari-hari gitu. He suggests that we should all think in terms of a view that is with consciousness not only our own way of thought but also that the other people, so that we can first understand and then genuinely communicate with others in our pluralistic society. Jadi worldview itu kalau kita memahami worldview secara utuh diri kita sendiri gitu, kita dapat membangun masyarakat yang konstruktif gitu ya, yang dialogis gitu, dengan yang memiliki worldview yang berlainan gitu dalam masyarakat yang pluralistik gitu. The commitment mentioned James Fisher can be extended further. The worldview increase the commitment to serve the world ya, komitmen untuk melayani dunia. With the change of person views toward the world, he or she can be motivated to serve the world gitu. Jadi kita memiliki worldview berlainan ya, kita bisa mencoba untuk bekerja sama menciptakan dunia yang adil, dunia yang makmur, dunia yang melawan kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya. The serving attitude has been illustrated by Tarek M. Zayed as the emancipatory worldview. Cara pandang dunia yang emansipatoris in illustrating history of emancipatory worldview of Muslim learners. David Bell has raised question on religious worldview for the designer of super intelligent machine much smarter than human gitu. Itu mungkin, jadi kalau kita sudah memahami worldview itu secara menyeluruh diri kita sendiri, kita nanti mungkin bisa berjalan lebih jauh, berdialog dengan orang yang memiliki worldview yang berlainan, dan kita bisa menciptakan common ground gitu, untuk menciptakan dunia yang lebih adil, menciptakan dunia yang jauh dari kebodohan dan lain sebagainya gitu ya, dari tujuan yang sama, yang dari worldview yang berlainan tadi gitu.